Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajratul Aini Ibrahim dengan NIM A3S224348 pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif bagian 1. Adapun pada video ini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian topik 1 yaitu aksi nyata atas apa yang telah saya lakukan saat di SMA Negeri 11. Adapun pertanyaannya, setelah memahami lebih dalam prinsip UBD, saya merasakan perubahan cara pandang terhadap perencanaan pembelajaran. Karena selama ini saya hanya seringkali berfokus pada aktivitas yang akan dilakukan siswa saja, tanpa mempertimbangkan dengan rinci tujuan akhir yang harus dicapai. Dengan UBD mengajarkan saya untuk memulai dari hasil yang diinginkan dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Ini berarti memastikan bahwa setiap aktivitas dan asesmen berfokus pada keterampilan motorik dan pemahaman konsep strategis olahraga. Dan dalam UBD juga menurut saya cukup efektif, tapi saya masih perlu memperjelas tujuan pembelajaran secara spesifik, terutama dalam merumuskan transfer goals atau pemahaman yang diajarkan untuk siswa agar bisa diaplikasikan pada siswa di luar kelas ataupun di luar sekolah. Dan beginilah saat saya mengajar sebelum mengenal apa itu prinsip understanding by design. Dan beginilah saat saya mengajar dengan menggunakan prinsip understanding by design. Menurut saya lebih terstruktur karena lebih mempertimbangkan tujuan akhir yang harus dicapai. Bagian paling menantang saat menerapkan konsep dengan prinsip understanding by design yaitu bagian yang paling menantang bagian merancang asesmen yang benar-benar sesuai untuk mengukur tujuan akhir. Tantangannya sendiri itu adalah bagaimana memastikan asesmen saya mampu menangkap seluruh aspek ini secara mendalam. Seringkali saya merasa bahwa tes praktik atau observasi saja tidak cukup untuk menilai pemahaman strategis siswa secara menyeluruh. Namun dari umpan balik yang saya dapatkan, saya disarankan agar saya mempertimbangkan variasi metode asesmen, misalnya dengan menggunakan rubrik observasi yang rinci dan tugas analisis strategis permainan untuk mengukur pemahaman taktis siswa. Dengan demikian, asesmen lebih efektif dan mampu mengevaluasi tidak hanya keterampilan fisik saja, tetapi juga dengan kemampuan pemahaman strategi siswa. Saya juga diingatkan untuk membuat rubrik asesmen yang lebih mudah dipahami oleh siswa agar mereka tahu aspek apa saja yang dinilai dalam keterampilan dan strategi yang mereka lakukan. Menurut saya prinsip understanding by design ini sangat bagus untuk guru untuk dilakukan saat mengajar, dan salah satu aspek yang ingin saya eksplorasi atau kembangkan lebih lanjut adalah bagaimana pendekatan understanding by design dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan strategi siswa dalam olahraga. Dengan pendekatan understanding by design, saya berharap dapat menyusun aktivitas pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan strategis dari siswa. Umpan balik yang saya terima menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang mendalam untuk pengembangan keterampilan strategi siswa. Dan saya juga disarankan untuk mencoba simulasi atau tugas berbasis proyek, di mana siswa dapat memainkan peran sebagai seorang pelatih. Dan saat itu juga saya diberikan umpan balik membuat sebuah proyek
semisal membuat sebuah proyek itu membuat semacam perlombaan di mana seluruh siswa ikut berkontribusi, ada yang menjadi wasit, panitia, dan peserta. Dengan melakukan hal tersebut, membuat siswa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membuat strategi. Itu saja jawaban dari saya untuk bagian aksi nyata yang telah saya lakukan selama PPL 1 di SMA Negeri 11 Kendari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.